dengan kajian Islam. Bagi Anda para pemirsa Raja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام رحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan yang berlimpah, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan, memberikan kesempatan, memberikan petunjuk hidayatut taufik di dalam hati kita untuk menjalankan ketaatan. Tentunya ini merupakan kenikmatan yang besar. Maslahat dari ketaatan, maslahat dari ibadah itu kembali kepada kita semua. Maka kita berusaha untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah mendapatkan kenikmatan terbesar, mengenal Islam, mempelajari bagaimana cara berislam, dan terus tertarik untuk menambah ilmu, menambah wawasan, mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam
agama kita yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Kemudian Allah tambahkan kenikmatan untuk kita semua. Semakin hari bertambah ilmunya, bertambah amalnya. Dan besar harapan kita adalah kelak di hari akhirat kita terselamatkan dari neraka kemudian masuk ke dalam surganya. Tapi ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita usulut tafsir. Dan insyaallah kita akan membahas tentang al-ikhtilaf, di dalam tafsir dan ijma' mufassirin. Tentunya di dalam tafsir. Ini poin pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama tentang al-ikhtilaf. Kemudian selanjutnya tentang al-ijma'. Ijma' lawannya al-ikhtilaf. Kalau kita perhatikan, sebenarnya al-ikhtilaf, perselisihan itu wajar. Terjadi di kalangan kita, terjadi di kalangan para ulama. Karena setiap manusia punya akal. Dan akal manusia itu berbeda-beda. Setiap kepala memiliki ide. Oleh karena itu, yang namanya khilaf, perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar. Makanya agama, syariat kita itu kembali kepada dalil. Bukan kembali kepada akal. Seandainya syariat itu kembali kepada akal, maka syariat ini akan berubah. Terus akan mengalami perubahan di setiap tempat dan setiap zaman. Karena cara berpikir orang itu berbeda-beda. Kemudian ikhwatal Islam rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah syariat yang sempurna, dan syariat ini gak akan berubah sejak diturunkannya Al-Quranul Karim, diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Ketika beliau wafat, maka syariat ini sudah sempurna. Sampai zaman ini dan sampai akhir zaman berlaku terus menerus dan gak akan berubah. Berbeda ketika kembali kepada akal manusia, apalagi kembali kepada perasaan. Apalagi perasaannya pakai baper, tambah berubah. Kalau kita perhatikan, misalkan sholat maghrib. Sholat maghrib sejak diutusnya Rasulullah SAW 3 rakaat. Sampai detik ini 3 rakaat. Kita sholat maghrib 3 rakaat. Dan gak boleh ditambah. Meskipun mungkin sebagian akal mengatakan ditambah 1 rakaat kan bagus. Apalagi pakai perasaan. Semakin banyak semakin baik misalkan. Tetapi dalam syariat nggak boleh. Ditambah 1 rakaat kalau sengaja sholatnya nggak sah. Ini dalam masalah sholat. Begitu juga dalam urusan-urusan yang lain. Ketika sebuah syariat atau sebuah ajaran itu ditambah, maka seiring berjalannya waktu nanti akan berubah. Tambahannya itu akan berubah. Di tempat tertentu mungkin seorang punya amaliyah tertentu. Misalkan berzikir dengan menggerakkan badan dengan gerakan-gerakan tertentu. Misalkan. Kemudian di tempat lain sambil berdiri sambil muter-muter misalkan. Ini bermacam-macam. Setiap tempat dan setiap zaman akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, kita semua berusaha untuk kembali kepada petunjuk dari Rasulullah SAW. Kalau kita kembali kepada petunjuk Rasul SAW, maka pada hakikatnya kita telah menyatukan umat ini dan menjauhi perselisihan. Tetapi ketika kita memunculkan sebuah ajaran yang baru, maka justru akan menimbulkan perselisihan. Nanti orang lain juga bikin ajaran yang baru. Yang sana juga bikin ajaran yang baru. Akhirnya terjadi perselisihan. Tapi kalau kita semua sepakat untuk kembali kepada ajaran Nabi, maka perselisihan itu akan semakin berkurang dan semakin berkurang.
Tapi realitanya terkadang ketika kita berusaha, ya kita semua kaum muslimin semuanya ingin kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, ternyata muncul pernyataan bahwasanya justru yang seperti itu dianggap memecah belah umat. Taib ikhwatul Islam rahimakumullah, sebenarnya perselisihan itu wajar ketika semuanya kembali kepada kebenaran, kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW. Nah, ketika sudah masing-masing ingin kembali kepada petunjuk Rasul, akan tetapi akan tetapi terjadi perselisihan di dalam memahami petunjuk Nabi, maka itu tidak masalah, itu wajar. Yang salah adalah ketika sudah mengetahui amalan diri ini nggak sesuai dengan petunjuk Nabi, tetapi masih ngeyel, masih ngotot, dan gak mau menerima petunjuk Nabi. Ini yang salah. Di dalam sebuah kisah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sebuah pasukan, para sahabat diutus untuk pergi ke Bani Quraidah. Beliau berwasiat jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ketika sampai di sebuah perjalanan, sebagian sahabat mengatakan, ini kalau kita sampai ke Bani Quraidah kita akan terlambat sholat asar, kita sholat di sini. Sebagian lain mengatakan, nggak bisa, kita sholat di Bani Quraidah sesuai dengan wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat maksudnya adalah Rasulullah memerintahkan kita untuk cepat, jalan cepat supaya sampai ke Bani Quraidah sebelum tenggelam matahari, kemudian sholat asar di sana. Nah, akhirnya terjadi khilaf. Ada yang sholat di Bani Quraidah, ada yang sholat di tengah perjalanan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya khilaf, kalau tujuannya adalah mencari kebenaran, maka nggak masalah. Yang penting jangan sampai memunculkan khilaf dalam rangka untuk mencari pembenaran. Orang-orang Quraisy, mereka sudah dihadapkan dengan berbagai macam dalil yang menunjukkan kebenaran risalah Rasulullah SAW, yang menunjukkan kebenaran nubuwah, kenabian Nabi Muhammad SAW. Misalkan mereka sudah mengetahui kejujuran Nabi. Mereka hidup 40 tahun bersama Rasulullah SAW di Mekah. Sebelum Rasulullah diutus, 40 tahun hidup bersama mereka. Artinya mereka benar-benar mengetahui siapakah Rasulullah SAW. Namun ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Nabi, diutus sebagai seorang Rasul, mereka nggak mau menerima ajaran Rasulullah SAW. Justru melontarkan kata-kata yang mereka sendiri mendustakan apa yang mereka katakan. Mengatakan Rasulullah SAW sebagai kadzab, pendusta. Padahal mereka meyakini bahwasanya Rasulullah adalah Al-Amin, yang paling jujur, amanah, dan sebagainya. Mereka katakan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah dongeng orang-orang terdahulu. Mereka katakan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah perkataan syaitan. Padahal mereka adalah orang-orang Arab. Mereka faham keindahan bahasa Al-Quranul Karim. Sebagian mereka memang benar-benar memiliki ilmu bahasa Arab yang tinggi. Secara umum mereka orang-orang Arab fusoha, bahasa mereka belum tercampuri dengan A'jam. Ketika turun Al-Quran mereka faham ini nggak mungkin perkataan Muhammad. Dan juga bukan perkataan setan. Bahasanya indah, ajarannya juga mulia. Tapi tetap mereka tidak mau menerima. Nah, ini jangan sampai kita memiliki penyakit seperti itu. Disebabkan karena kesombongan, gengsi, atau lebih suka dengan kebiasaan yang kita lakukan. Memang untuk merubah kebiasaan itu tidak mudah. Tetapi bagaimanapun juga ketika kita berhadapan dengan sebuah nas, dalil, petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita nggak ada pilihan kecuali harus tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Taib ikhwatul Islam rahimakumullah, kita masuk pada pembahasan tentang al-ikhtilaf, tentang masalah khilaf di dalam dunia tafsir. Yang akan kita bahas dua. Ya, jadi yang pertama bahas masalah khilaf, yang kedua masalah ijma. Tentang khilaf kita juga akan membahas 2 poin. Yang pertama aqsamul khilaf. Macam-macam
khilaf. Kemudian yang kedua adalah asbabul khilaf, sebab terjadinya khilaf di kalangan al-mufassirin. Yang pertama aqsamul khilaf, jenis-jenis atau macam khilaf. Yang pertama ini sudah pernah kita bahas. Yang pertama adalah al-khilaf atau ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf tanawwu'. Yang kedua adalah ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawwu' adalah ketika ayat itu ditafsirkan dengan lebih dari satu makna. Antum halal ayah ala jami'i ma qila fiha. Kemudian idza kanat ma'anin sahihah ghair muta'aridah, ketika makna tadi yang bermacam-macam tadi semuanya benar dan tidak ada pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, itu namanya khilaf tanawwu'. Kemudian wa minhum ma yakun, dan sebagian khilaf atau gambaran khilaf tanawwu' ini adalah ketika ada misalkan dua pendapat. Yang satu A misalkan, yang satu lagi B. Dengan ibarah, dengan ta'bir, dengan kata-kata yang berbeda. Dan tidak ada saling menafikan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini juga disebut sebagai khilaf tanawwu'. Jadi ayatnya bisa diartikan ini dengan itu, atau perkataan mufassir yang menafsirkan sebuah ayat dengan perkataan satu atau perkataan dua, namun di situ tidak saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain bisa digabungkan. Ini namanya khilaf tanawwu'. Kemudian yang kedua adalah ikhtilaf tadad. Intinya adalah humal qaulan al-mutanafiyan. Dua perkataan, atau tentunya lebih ya. Dua perkataan yang saling menafikan antara yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah seandainya kita mengambil satu pendapat, berarti secara otomatis kita telah menafikan pendapat yang lain. Ketika kita merojihkan satu pendapat, berarti kita telah menganggap pendapat yang lain marjuh. Ini namanya khilaf tadad. Contohnya misalkan kalau ikhtilaf tanawwu', ini sering kita jelaskan bahwasanya lafadz siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah al-Islam. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan al-haq, kebenaran. Nah, ini lafadznya berbeda-beda, namun intinya sama. Yaitu Islam adalah agama yang hak, dan Islam dan yang hak ini adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhtilaf tanawwu'. Adapun ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang enggak bisa digabungkan, misalkan seperti lafaz al-quru'. Al-quru' di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah jelaskan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Orang yang sudah dicerai, wanita yang dicerai menunggu masa iddahnya adalah 3 kali quru'. Apa itu makna quru'? Dalam bahasa Arab quru' bisa diartikan haid, bisa diartikan suci. Ini khilaf antara ulama. Dan ini enggak bisa digabung. Kalau kita mengambil pendapat masa iddahnya adalah 3 kali suci, berarti kita telah memarjuhkan atau meninggalkan pendapat yang 3 kali haidat. Atau kalau kita mengambil 3 kali haid, berarti kita telah memarjuhkan pendapat yang satunya. Itu adalah khilaf tadad. Kemudian sebagian ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya ini juga sekedar pembagian aja. Beliau membagi menjadi 3. Jenis khilaf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhtilaf fil lafzi dunal ma'na. Al-ikhtilaf fil lafz dunal ma'na. Perselisihan di dalam lafaz namun artinya sama, tidak ada perselisihan. Jadi yang berselisih itu, yang diperselisihkan adalah lafadznya saja. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhtilaf fil lafzi wal ma'na. Ikhtilaf lafadznya dan maknanya. Wal ayah tahtamil ma'nayain li'adami tadad bainahuma. Dan ayat itu bisa diartikan dengan
dua-duanya. Kemudian fatuhmal ayat alaihima wa tufassir bihima, maka ayat ini bisa ditafsirkan dengan ini, bisa ditafsirkan dengan itu. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilaf fil lafzi wal makna, perselisihan pendapat dalam lafadznya dan maknanya juga. Tetapi ayat tadi ketika yang satu menafsirkan A, yang satu menafsirkan B, maka A dan B ini bertentangan. Kalau yang tadi nggak bertentangan, lah ini bertentangan. Maka ayat itu harus dirojihkan dengan apa? Imma dengan siyak al-ayah atau dengan tarjih yang lainnya, dengan murajjih yang lainnya. Dan ini hanya sekedar pembagian saja, namun intinya sama, yaitu yang namanya khilaf di dalam tafsir itu imma tadad wa imma tanawwu'. Dan kebanyakan khilaf di dalam tafsir itu adalah khilaf tanawwu', bukan khilaf tadad. Meskipun ada tentunya khilaf tadad. Sebagian ulama mengatakan enggak ada. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan al-khilafu bainas salaf fit tafsir qalil. Khilaf dari kalangan salafus saleh di dalam masalah tafsir itu sedikit. Wa khilafuhum fil ahkami aktsar min khilafihim fit tafsir. Dan khilaf mereka salafus saleh di dalam masalah hukum itu lebih banyak daripada khilaf mereka di dalam masalah tafsir. Wa ghalibu ma yasihhu anhum min al-khilaf yarji'u ila ikhtilaf at-tanawwu' la ikhtilaf tadad. Dan biasanya atau kebanyakan khilaf yang dinisbatkan kepada salafus saleh dalam masalah tafsir itu kebanyakan khilaf tanawwu', bukan khilaf tadad. Dan mereka ketika berselisih pendapat, perselisihan pendapat itu tidak membawa mereka kepada permusuhan. Kenapa? Karena mereka semua ingin mencari kebenaran. Yang menimbulkan perselisihan, menimbulkan permusuhan itu adalah ketika yang satu mencari kebenaran, yang satu mencari pembenaran. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, asbabul khilaf. Yang kedua adalah poin tentang sebab-sebab terjadinya khilaf. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya secara umum sebab khilaf itu kembali kepada dua hal. Yang pertama, ikhtilaf fuhumil mujtahidina minal ulama. Pemahaman para mujtahid, para ulama. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebab khilaf itu kembali kepada dua hal. Yang pertama kembali kepada mujtahid, kembali kepada pemahaman para ulama. Yang kedua kembali kepada lafaz. Lafaz yang diperselisihkan. Baik. Jadi kembali kepada dua hal. Yang pertama kepada pemahaman ulama yang menafsirkan sebuah lafaz. Yang kedua kembali kepada lafaz yang ditafsirkan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan yang pertama adalah ayu'abbira kullu wahidin minhum 'anil murad bi'ibarati ghairi ibarati sahibihi tadullu ala ma'nan fil musamma ghair al-ma'na al-akhar ma'tihadil musamma. Jadi masing-masing ahli tafsir menafsirkan dengan sebuah ibarah atau dengan sebuah perkataan yang perkataan itu enggak sama dengan perkataan mufassir yang lainnya, tetapi intinya kembali ke satu makna. Lah ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lafadznya berbeda namun maknanya sama. Lah kemudian beliau memberikan permisalan. Wadzalika mithal asma'il husna, contohnya seperti asmaul husna, kemudian juga asma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian asmaul Quran. Kenapa?
fa inna asma'allahi azza wajal semuanya menunjukkan zat yang satu. Misalkan ketika seorang berdoa dengan ya Rahman. Ya Rahman, yang satu berdoa dengan ya Rahim, yang satu ya Hayyu ya Qayyum misalkan. Dengan lafaz yang berbeda-beda namun intinya sama, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang menyebut Ahmad atau menyebut Muhammad, Al-Mahi wal Hashir wal Aqib dan lain sebagainya. Namun intinya adalah kembali menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika seorang menyebut nama Al-Qur'an, ada sebagian yang menyebut dengan sifat-sifatnya, misalkan Al-Qur'an, Al-Furqan, Al-Huda, Asy-Syifa wal Bayan wal Kitab dan lain sebagainya. Jadi itu adalah lafaz yang berbeda-beda, namun intinya sama. Nah, inilah terkadang menimbulkan khilaf. Ya contohnya seperti yang sudah kita bahas, ihdinas siratal mustaqim, ketika setiap ulama menafsirkan dengan ibarah atau dengan kata-kata yang menyelisihi perkataan ulama yang lainnya, namun intinya sama. Al-haq, Nabi Muhammad SAW, atau Islam, atau Ahlus Sunnah, misalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di antara sebab munculnya khilaf, dan ini adalah khilaf tanawwu' tentunya, ayyadhkura kullu mufassirin mal ismil 'am ba'da anwa'ihi 'ala sabilil mithal. Setiap mufassir menyebutkan contoh dari sebuah lafaz yang umum. Jadi ketika ada sebuah lafaz yang umum, kemudian mufassir tadi menafsirkan lafaz yang umum tadi dengan menyebutkan sebagian contoh. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kita di dalam memahami lafaz tadi. Lah masing-masing mufassir memberikan contoh yang berbeda, namun intinya sama. Contohnya adalah di dalam surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kalau di hari akhirat kita akan ditanya tentang an-na'im, dimintai pertanggungjawaban. Apa itu an-na'im? Apa itu kenikmatan? Nah, sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah al-aman, was-sihah, wal-akal wasyurub. Makan, minum, kondisi sehat atau kondisi yang aman. Nah, kemudian ada sebagian ahli tafsir yang menyebutkan misalkan takhfifus syara'i'. Ketika kita mendapatkan syariat yang mudah. Karena memang syariat Islam itu adalah mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ada juga yang menafsirkan maksudnya kembali ke as-sama' wal basar, pandangan, penglihatan, kemudian bisa mendengarkan dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ada juga yang menjelaskan air panas di musim dingin atau air dingin di musim panas. Lah ini masing-masing para mufassirin menjelaskan contohnya saja. Sehingga di sini muncullah khilaf, tetapi khilaf di sini maksudnya adalah khilaf tanawwu'. Nah, sebagian ulama menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wa hadzani naw'an sabiqan humal ghalibani ala tafsir salafil ummah. Dan dua jenis inilah yang sering terjadi di kalangan salafus saleh. Yang ketiga, ayyakuna al-lafaz muhtamalan li amrayn. Nah, ini kembali kepada lafadznya. Jadi lafadznya itu memiliki kemungkinan imma li annahu mushtarak fil lughah wa imma li annahu mutawati'. Jadi bisa jadi ada sebuah lafaz yang dia itu mushtarak. Mushtarak itu satu kata namun memiliki lebih dari satu makna. Contohnya adalah misalkan ain. Ain artinya mata. Tapi juga bisa diartikan misalkan mata air, ainul ma misalkan. Atau misalkan mata-mata, jasus, itu juga disebut ain. Kalau mata kaki, anak nggak tahu apakah dalam bahasa disebut ainur rijal ya. Anak nggak pernah mendengar. Tapi yang jelas kata-kata ain satu kata memiliki lebih dari satu makna. Ini disebut mushtarak. Nah inilah yang kadang-kadang menimbulkan khilaf. Jadi kembali kepada lafaz. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza as'as." Dan demi malam ketika as'as. Apa itu as'as?
Ada sebagian yang menafsirkan al-iqbal, maksudnya ketika datang. Ada juga yang menafsirkan al-idbar, artinya ketika pergi. Dan dua-duanya secara bahasa as-as ini benar, bisa diartikan al-iqbal, bisa diartikan al-idbar. Dan di dalam Al-Qur'an dua-duanya ada. Wal laili idza yaghsha. Demi malam ketika sudah mulai menyelimuti alam semesta ini dengan kegelapannya. Wal laili idz adbar. Ini dalam surat yang lainnya. Nah, ini satu kata memiliki lebih dari dua makna. Adapun yang mutawati adalah ketika sebuah sifat ya itu dimiliki oleh dua hal yang berbeda. Misalkan fulan dan fulan. Misalkan ada Abdullah atau misalkan ada Nasrullah, ada Ayatullah, ada Amrullah misalkan. Ada Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Basit dan sebagainya. Ini kan banyak. Tetapi semuanya memiliki sifat yang sama. Apa? Manusia. Ini namanya mutawati. Nah, di dalam Al-Quran ada hal-hal seperti itu. Terkadang kembali ke masalah dhamir, kadang-kadang kembali kepada masalah sifat. Misalkan di dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Wahai manusia, engkau beramal. Kemudian innaka kadihun, benar-benar beramal, ila rabbika kadhan famulaqih, maka kamu akan menjumpainya. Lah, famulaqihi dhamir ha di sini kembali ke mana? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ila rabbika, atau kembali kepada innaka kadihun atau kadahan, kembali kepada amal atau kembali kepada Allah. Nah, sebagian ulama menyebutkan ketika dhamir itu bisa kembali kepada lebih dari satu, maka dikembalikan kepada semuanya. Dan kalau kita melihat realitanya, manusia itu kalau di hari akhirat akan menjumpai amal dia. Dan setiap manusia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Jadi bisa ditafsirkan dengan dua-duanya. Contoh lain misalkan wa innahu ala dzalika lasyahid. Di antara sifat manusia itu kanud. Kanud itu maksudnya adalah ketika mendapatkan musibah dia mengeluh. Ketika mendapatkan nikmat lupa bersyukur. Yang diingat adalah kesengsaraannya aja, lupa dengan kenikmatan. Itu sifat manusia. Kemudian dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, Al-Adiyat yang ke-7, Allah berfirman wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu di sini kembali kepada siapa? Ada yang menafsirkan kembali kepada Allah, ada yang menafsirkan kepada manusia itu sendiri. Baik. Contoh lain misalkan yang kembali kepada ausaf atau kembali kepada sifat. Sifatnya sama, tetapi yang disifati berbeda. Allah berfirman, "Fala uqsimu bil khunnas." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-khunnas. Apa itu al-khunnas? Ada yang menafsirkan al-khunnas adalah bintang. Kenapa? Bintang itu bersembunyi. Kapan? Ketika muncul matahari. Ada juga yang menafsirkan maksudnya adalah binatang seperti misalkan banteng ya, banteng liar, atau misalkan seperti rusa dan jenis-jenis binatang yang kalau melihat manusia dia pergi, lari. Kalau orangnya pergi dia datang. Makanya mereka disebut al-khunnas. Ini sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan yang satu, kadang-kadang juga menafsirkan dengan yang lainnya. Nah, ini di antara sebab munculnya khilaf. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah ayu'abbiru 'alal ma'na bi alfadhin mutaqaribah. Ini yang keempat. Ini kembali kepada mujtahid, kembali kepada ulama, kembali kepada mufassir, masing-masing memaknai sebuah lafaz dengan lafaz yang berdekatan. Bukan dengan ibarah, enggak. Bukan dengan menyebutkan permisalan, tidak. Tetapi dengan lafaz yang berdekatan. Misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَذَرِلْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Dan tinggalkanlah orang-orang yang ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, yang menjadikan agama ini sebagai
senda gurau atau lahu. Kemudian wa gharatuhumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Wa dzakir bihi an tubsala nafsun bima kasabat. Maka peringatkanlah mereka dengan Al-Qur'an. Jangan sampai mereka an tubsala nafsun bima kasabat. Apa itu tubsala? Sebagian ulama mengatakan tuhbas. Tuhbas itu seperti orang ditahan, dipenjara, atau benar-benar ditahan gitu. Ada yang mengatakan tertahan, ditahan seperti itu. Waqila, ada juga yang mengatakan maksudnya adalah ketika diserahkan atau masuk menyerahkan diri ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini dengan masing-masing mufassir menyebutkan atau menafsirkan dengan lafaz yang berdekatan. Memang kadang-kadang seorang itu susah, mufassir susah untuk mendapatkan sebuah kata yang sama. Sehingga mereka menafsirkan dengan lafaz yang berdekatan, bukan yang sama atau muradif, tidak, tetapi yang berdekatan. Tujuannya apa? Supaya kita berusaha untuk bisa memahami. Lah ketika kita membaca tafsir yang banyak dengan berbagai macam perselisihan lafadznya, tapi ketika kita semakin banyak membaca tafsir para ulama, kita semakin paham. Yang satu mengatakan tuhbas, yang satu mengatakan turtahan, yang satu mengatakan demikian-demikian. Dipenjara, ditahan, dan sebagainya. Dengan membaca perbedaan perkataan para mufassirin, kita akan semakin mudah untuk memahami lafaz dalam Al-Quranul Karim. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah, inilah pembahasan tentang ikhtilaf. Yang terakhir adalah al-ijma', bukan yang terakhir, tapi poin yang kedua secara umum, yang kedua adalah al-ijma'. Nah, di sini ada sedikit yang perlu kita bahas, ada beberapa poin, nggak banyak, cuma 5. Yang pertama adalah at-ta'rif. Maksudnya ijma' mufassirin itu apa? Kemudian yang kedua, apa manfaat seorang mengetahui ijma' mufassirin? Kemudian yang ketiga, ada sebuah permasalahan. Bagaimana seorang itu bisa menemukan ijma' mufassirin? Artinya bagaimana seorang itu bisa tahu bahwasanya mufassirin itu ijma' bersepakat dalam masalah pendapat dalam sebuah menafsirkan sebuah ayat misalkan. Bagaimana bisa atau cara untuk mengetahuinya. Kemudian perbedaan antara ikhtilaf tanawu dengan ijma'. Antara ikhtilaf tanawu dengan ijma'. Kemudian yang terakhir adalah tanbihat haulal ijma' fit tafsir. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ijma' ini. Yang pertama, ta'rif ijma'. Kalau menurut al-usuliyun, orang-orang ahli usul, mereka mengatakan ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Ijma' maksudnya adalah kesepakatan seluruh mujtahid, ahlul ijtihad. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menentukan sebuah hukum syar'i. Artinya kalau yang sepakat itu bukan ulama, bukan ahli ijtihad misalkan, maka la yu'tabar, enggak dianggap. Kemudian juga setelah wafatnya Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, semuanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ala hukmin syar'i, di dalam menentukan hukum syar'i. Kalau bukan berkaitan dengan hukum syar'i, misalkan masalah makanan, masalah sepeda motor, mobil, urusan dunia sebagainya, maka itu enggak perlu seorang ittifaq atau ijma' antara ulama. Adapun yang dimaksudkan ijma'ul mufassirin, ijma'nya ahli tafsir adalah ketika seluruh mufassirin yang tentunya mereka itu adalah ahli tafsir, semuanya bersepakat ala ma'na minal ma'ani fi tafsiri ayatin minal Qur'an atau min kitabillah. Ketika seluruh mufassirin bersepakat dalam menafsirkan sebuah makna ayat dari Al-Qur'anul Karim. Ini kurang lebih definisi atau pengertian tentang ijma'. Nah, tentunya ijma' ini merupakan sebuah hujjah, argumen yang sangat kuat. Dalil bagi kita semua dan sangat kuat sekali, kedudukannya sangat tinggi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma'.
Karena dalam hadis dijelaskan lan yajtami'u ummati 'ala dhalalah. Rasulullah jelaskan bahwasanya umatku ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Artinya kalau sudah dijelaskan ijma' ulama tentang hukum sesuatu, maka itu harus kita ambil. Enggak boleh kemudian kita menyelisihi ijma' tersebut. Karena ijma' sendiri juga kesepakatan para ulama yang mereka kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Kemudian poin yang kedua adalah apa manfaat seorang mengetahui ijma'? Nah, di antaranya adalah ketika seorang mengetahui ijma' mufassirin. Misalkan ahli tafsir semuanya bersepakat bahwasanya makna ayat ini adalah demikian. Maka berarti seorang itu telah menafsirkan Al-Quran dengan sesuatu yang terpercaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jazakallah khair. Yang kedua adalah ketika seorang mengetahui ijma' para ahli tafsir, dia tidak bermudah-mudahan untuk menafsirkan sebuah ayat kemudian menyelisihi ijma' tadi. Ini diantara manfaat seorang untuk mengetahui ijma' al-mufassirin. Jadi gak kemudian seorang memberanikan diri berijtihad misalkan. Ketika sudah mengetahui ini kan ijma', semuanya mengatakan hukumnya demikian dalam masalah ayat misalkan. Gak kemudian ada muncul orang yang hidup setelahnya kalau menurut saya gak seperti itu. Atau menafsirkan seolah-olah dirinya adalah ahli ijtihad. Ini juga gak boleh sembarangan. Kalau sudah ahli tafsir, salafus soleh semuanya bersepakat, maka kita tinggal mengikuti aja. Enggak perlu kemudian kita berijtihad, apalagi kita bukan ahli ijtihad. Jangan sampai merasa bangga menafsirkan sebuah kata yang tafsir itu tidak pernah disampaikan, enggak pernah diucapkan oleh salafus soleh, dan ternyata tafsir ini menyelisihi pendapat salafus soleh atau ijma' mereka. Justru ini dikhawatirkan terjatuh kepada kesalahan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui. Bagaimana kita bisa mengetahui ijma'at al-mufassirin. Nah, yang pertama, ini ada dua. Bagaimana kita bisa mengetahui ijma' mereka ada dua. Yang pertama adalah kita membaca, mencari perkataan mufassir yang mengatakan bahwasanya pendapat para ulama mufassirin itu ijma' dalam sebuah ayat. Atau dengan kata lain kita mencari ulama yang mengatakan ijma'. Jadi ini kita harus belajar dan harus membaca. Atau dalam istilah Arabnya adalah al-istiqra'. Kita membaca misalkan ulama fulan mengatakan bahwasanya para ulama ijma' di dalam menafsirkan kata ini. Nah, kita mencari hal-hal yang seperti itu. Berarti kita harus banyak membaca. Kemudian yang kedua, lebih susah lagi. Kita membaca seluruh pendapat ahli tafsir. Kemudian kita sendiri yang menyimpulkan. Ketika kita membaca pendapat fulan seperti ini, pendapat fulan seperti ini. Setelah kita baca banyak sekali dari ahli tafsir, kok kebanyakan semuanya sama. Bukan kebanyakan, bahkan keseluruhannya sama dan di situ tidak ada satupun yang menyelisihi. Maka kitanya mengambil kesimpulan. Oh, berarti di sini ijma'. Tetapi ini susah. Kalau kita sendiri yang istiqra', kita sendiri yang baca, susah. Dan itu tentunya bukan tugas kita. Ini adalah tugas para ulama. Nah, di antaranya seperti misalkan Ibnu Jarir rahimahullah. Seorang ahli tafsir, imam mufassirin, imam ahli tafsir. Ketika beliau mengatakan makna ayat ini adalah demikian. Dan tidak ada khilaf di situ. Atau seluruh ulama mengatakan seperti itu. Nah itu sudah selesai, kita kembali kepada perkataan para a'immah. Kemudian yang berikutnya, perbedaan antara ikhtilaf tanawu' dengan ijma'. Ketika para ulama menafsirkan dengan lafadz yang berbeda, namun intinya kembali ke satu makna yang sama. Adapun ijma', maka tidak ada perselisihan pendapat sama sekali. Nah, sebagian ulama mengatakan ijma' itu kembali kepada dua hal. Ijma' lafadz dan makna. Ada juga yang mengatakan ijma' maknanya saja tanpa lafadznya. Namun intinya juga sama.
ketika semuanya sudah menafsirkan dengan sebuah penafsiran yang sama, maka itu adalah ijma'. Wallahu a'lam. Baik, kemudian poin yang terakhir adalah tanbihat atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah ijma' di dalam tafsir. Yahki ba'dul mufassirina ijma'an fil lafaz min al-ayah la yatawaqqa' fi khilaf. Wa dzalika li syiddati dhuhuril ma'na. Sebagian ahli tafsir itu menghikayatkan atau menyebutkan adanya ijma'. Kenapa? Karena permasalahan itu sangat jelas. Permasalahan itu sangat jelas sehingga seorang ulama mengatakan ini adalah ijma'. Misalkan seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah ketika menyebutkan, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ataina Musal kitab." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam Alkitab. Apa itu Alkitab? Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah menyebutkan Alkitab huwa Taurah bil ijma'. Huwa Taurah bil ijma'. Jadi menafsirkan Alkitab di sini enggak mungkin Al-Qur'an. Zabur juga enggak, Injil juga enggak. Tapi apa? At-Taurah. Dan ini adalah sesuatu yang jelas. Sehingga sebagian ulama langsung menukil kata-kata ijma' tadi. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti ila akhir ayat." Ketika Nabi Ibrahim mengangkat asas, ya, qawaid itu maksudnya pondasi di Ka'bah. Qala Ibnu Athiyyah, "Al-bait al-Ka'bah bil ijma'." Ibnu Athiyyah salah seorang ulama mengatakan maksud al-bait di dalam ayat ini adalah al-Ka'bah bil ijma'. Artinya tidak ada perselisihan antara ulama dalam masalah lafadz ini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui ijma' para a'immah. Ketika misalkan Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah mengatakan maksudnya Alkitab huwa Taurah bil ijma'. Kemudian perkataan Ibnu Athiyyah rahimahullah mengatakan Al-Bait maksudnya adalah Al-Ka'bah bil ijma'. Nah, seperti ini kita akan mengetahui, oh ternyata tidak ada perselisihan antara ulama dalam masalah ini. Kemudian yang berikutnya, sebagian ulama terkadang menyebutkan ijma' itu bukan hanya yang berkaitan dengan makna ayat. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan selain makna ayat. Contohnya apa? Misalkan seperti asbabun nuzul. Terkadang terjadi khilaf. Imam yang satu mengatakan sababun nuzul di hadil ayat, sebab turunnya ayat ini adalah demikian. Ada yang mengatakan dengan perkataan yang lain, sebab turunnya bukan itu tapi yang seperti ini. Nah, ada juga sebagian ulama ketika melihat satu asbabun nuzul dan ternyata itu merupakan sesuatu yang khilaf, sesuatu yang ijma' bukan yang khilaf. Nah, di situ juga ada yang namanya ijma' dalam masalah asbabun nuzul. Kemudian masalah madani dan makki. Surat ini makkiyah atau madaniyah? Ini enggak berkaitan dengan makna ayat, tetapi terkadang ahli tafsir juga berselisih pendapat, terkadang di situ juga ada ijma'. Yang terakhir yang harus kita perhatikan juga adalah sebagian ulama, sebagian imam menyebutkan ijma', menafsirkan ijma' itu bukan kesepakatan seluruh para ulama, tetapi mayoritas ulama. Ya. Mimma yajidu tanbih alaihi anna al-ijma' 'inda ba'dihim huwa al-ittifaq al-aktsar. Jadi sebagian ulama menganggap bahwasanya ijma' itu bukan pendapat semuanya, tetapi pendapat mayoritas ulama. Nah, sehingga terkadang ketika menukil ajma' ahli tafsir misalkan ala kadza wa kadza, ternyata itu adalah pendapat mayoritas. Wallahu a'lam. Sebagian ulama lain mengatakan yang namanya ijma' itu adalah kesepakatan semuanya. Kalau misalkan mayoritas mengatakan A, ternyata ada satu yang muncul dan yang muncul menyelisihi yang mayoritas. Dan ketika muncul, yang muncul ini adalah ahli tafsir juga, maka itu enggak bisa disebut sebagai ijma'. Kecuali enggak ada yang menyelisihi sama sekali, maka di situ disebut ijma'. Meskipun ada yang mengatakan ijma' itu ada yang dhonni, ada yang qat'i.
Yang qat'i yang sudah jelas-jelas ya berarti benar-benar ijma. Yang dhonni adalah ketika misalkan mayoritas ulama menafsirkan sesuatu dengan sebuah penafsiran dan tidak ada yang menyisihi, misalkan seperti itu. Tapi ikhwatul Islam rahimakumullah, inilah pembahasan kita dan alhamdulillah sudah kita selesaikan. Ini sudah waktunya azan ya. Tapi silakan azan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Wallahu a'lam. Ikhwatal Islam untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-'ibadati mas'al qaimatih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwatul Islam rahimakumullah. Ini pembahasan tentang masalah ijma' dan khilaf sudah kita selesaikan. Dan sebenarnya ada poin yang terakhir yaitu tentang qawaidut tafsir, kaidah-kaidah tafsir, dan tentunya ini sangat panjang sekali. Karena kaidah itu tentunya banyak ya yang disusun oleh para ulama. Sebagian masyayikh, sebagian ulama zaman ini mereka mengumpulkan kaidah-kaidah tafsir dengan cara apa? Al-istiqra. Istiqra maksudnya membaca kembali kepada kutub atau kitab-kitab induk. Kembali ke kitab Ibnu Jarir misalkan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Kemudian dicari di situ kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tafsir. Kemudian kembali ke kitab lain, kembali ke kitab usul, kembali ke kitab bahasa, dicari kaidah-kaidah. Nah, kemudian dikumpulkan, dipelajari dan disyarah. Terus sampai ada seorang ulama atau seorang ahli di bidang ilmu Quran dan tafsir, Syekh Utsman As-Sabat. Syekh Khalid bin Utsman As-Sabat. Beliau menyusun buku kaidah tafsir sampai 2 jilid. Ya. Kemudian kalau kita kembali ke masalah kaidah tafsir maka panjang pembahasannya dan insya Allah kita akan memulai mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim pada pertemuan yang selanjutnya dan kita awali dengan surat Al-Fatihah insya Allah. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan yang kemarin-kemarin belum ana jawab. Ini sudah muncul pertanyaan yang lainnya. Pertanyaannya masih ana simpan. Wah, Masya Allah. Tayyib. Sebentar. Ngantri.
Pertanyaan yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu izin bertanya. Apakah ada sunnahnya setelah membaca surat At-Tin akhir ayat dan membaca lafaz bala wa ana ala dzalika minasyahidin, begitu juga di akhir surat Al-Qiyamah? Mohon penjelasannya. Wallahu alam. Sebagian ulama mengatakan la aslalahu. Enggak ada dalilnya. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ini mustahab, dianjurkan. Dianjurkan ketika melewati sebuah ayat misalkan, di situ ada pertanyaan dan pertanyaan itu enggak semua pertanyaan meminta jawaban. Ada pertanyaan yang di situ maksudnya adalah untuk takrir, menetapkan. Biasanya bukankah, kalau sudah bukankah di situ jawabannya bukan menjawab dengan sebuah jawaban, enggak, tetapi kita mentakrir, bala. Ada yang mengatakan bala subhanaka. Ada yang mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin misalkan. Nah, sebagian ulama mengatakan mustahab, dianjurkan, sebagian yang lain mengatakan tidak ada dalilnya. Wallahu alam. Ada juga yang mengatakan ada dalilnya, man qara'a minkum wat-tini wa zaitun fantaha ila akhiriha alisal bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tetapi sebagian ulama mengatakan hadis ini enggak sahih atau dhaif. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan yang lain yang belum dijawab. Nah, ini ada yang ana nggak paham. Di akhir zaman disebutkan dalam hadis bahwa mimpi seorang muslim adalah demikian. Ana nggak bisa membaca, maka afwan. Kemudian bagaimana tafsir fi dhilalil Quran, apakah layak untuk dipelajari? Tafsir fi dhilalil Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Kita tahu bahwasanya tafsir itu banyak. Dan tafsir yang lebih selamat itu banyak. Oleh karena itu maka kembali aja ke tafsir-tafsir yang sudah jelas. Misalkan seperti tafsir Ibnu Katsir. Sudah jelas, rahimahullah. Beliau adalah seorang muhaddits, seorang yang alim. Nah, kemudian juga tafsir As-Sa'di yang agak ringkas. Jadi nggak perlu kembali kepada tafsir-tafsir seperti tafsir yang di dalamnya terdapat ya sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Kemudian yang berikutnya, kenapa sholat Nabi ada nama Ali? Apakah ada dalil yang bisa menjelaskannya? Ana nggak paham maksudnya Ali di sini, maksudnya apakah Ali bin Abi Thalib? Kalau Ali bin Abi Thalib itu pakai ain, Ali. Tapi dalam sholawat biasanya disebutkan apa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali pakai Hamzah, Ali, bukan Ali. Ali artinya adalah pakai Hamzah, Ali, Muhammad maksudnya adalah keluarga. Bukan maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Assalamualaikum Ustaz, apakah ada hadis kisah Rasulullah bertemu dengan wanita yang mempunyai penyakit ain seperti kejang-kejang? Apakah ada Ustaz? Ya, ada. Tadi anak carikan hadisnya. Kemudian dalam sebuah riwayat jelaskan ya, An Atha bin Abi Rabah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in bin Abi Rabah. Beliau mengatakan qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Imam Mufassirin, mengatakan ala urika imra'atan min ahli jannah. Mau enggak aku tunjukkan kamu seorang wanita penduduk surga? Qultu bala. Iya, maksudnya ya senang itu untuk menerima informasi atau ilmu itu. Qala hadhil mar'atus sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang berkulit hitam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, wanita ini mengatakan, inni usra wa inni atakasyaf fad'ullaha li. Aku punya penyakit yang kejang-kejang tadi. Penyakit ayan atau apa istilahnya? Penyakit ayan ya. Kemudian ketika sedang kambuh auratnya tersingkap. Fad'ullaha li, maka wanita ini minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya sembuh. Jadi minta didoakan supaya sembuh. Kemudian Rasulullah menjawab, qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau sabar, kamu akan masuk surga. Bagimu adalah surga. Wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyak. Kalau kamu mau, ya sudah saya doakan sekarang supaya kamu sembuh. Nah, kemudian wanita tadi mengatakan,
Qalat asbir. Ya Rasulullah, aku lebih memilih sabar daripada didoain kesembuhan di dunia sebentar, lebih baik aku mendapatkan surga. Nah, kemudian beliau wanita tadi mengatakan qalat fa inni atakasyaf. Tapi ketika kambuh tersingkap auratnya. Fad'ullaha alla atakasyaf. Fada'alaha. Kemudian minta didoakan supaya apa? Enggak tersingkap. Jadi bukan minta kesembuhan, tapi ketika kambuh minta supaya tidak tersingkap. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya. Ini hadisnya. Jadi sebagian pertanyaan enggak anak jawab langsung, anak cari dulu. Kalau dibacakan hadisnya seperti ini kan lebih nyaman. Nyaman buat anak dan nyaman yang bertanya. Karena anak enggak hafal hadis ini. Dan dari hadis ini banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya apa? Wanita ini memiliki kesabaran. Ketika punya sebuah penyakit, kemudian ditawarin sama Rasulullah. Kalau mau didoain supaya sembuh. Tapi kalau mau sabar, surga. Maka beliau lebih memilih surga. Karena memang kenikmatan di akhirat itu jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa, kekal. Adapun kenikmatan di dunia semuanya akan berakhir dengan kenikmatan, akan berakhir dengan kematian. Dan seperti itu. Tayyib, wallahu alam. Ini yang pertama berkaitan dengan masalah talak 3, ya. Apakah jatuh, kemudian masalah nafkah dan sebagainya. Wallahu alam, mungkin bisa dijawab di pertemuan yang selanjutnya. 2 pekan lagi atau bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Kemudian ada juga pertanyaan. Sebentar ini. Ustaz, apakah khilaf bisa dalam perkara akidah? Misalkan yang menafsirkan makna arsy Allah, ada yang berpendapat Allah tidak boleh bertempat. Mohon penjelasannya. Dalam masalah akidah, salafus saleh tidak berselisih pendapat. Mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan zahir dan tidak akan keluar dari zahir ayat kecuali dengan apa? Dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya, maka hukum asalnya adalah kembali kepada zahir. Dalam masalah akidah nggak ada khilaf. Kapan munculnya khilaf? Ya setelah mereka muncul orang yang mulai mentakwil dalam masalah asma wa sifat dan sebagainya. Disitulah muncul khilaf. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Bentar. Assalamualaikum Ustaz, apakah di tahiyat awal kita harus menghentikan jari atau tidak? Mohon penjelasannya, syukran. Apa menghentikan jari? Menghentikan jari, apakah di tahiyat awal kita harus? Ana nggak tahu. Kalau maksudnya adalah telunjuk, iya. Tetapi wallahu a'lam maksudnya bagaimana? Kemudian assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada ijma para ulama tentang sholat apa ini? Nggak tahu. Bagi wanita yang baru suci dari haid, yang sedang safar sehingga tidak bisa mandi wajib, ataupun jika terkena najis belum bisa membersihkannya. Wallahu a'lam. Ini perlu dipelajari dulu. Perlu dipelajari dan perlu memahami dengan baik pertanyaannya. Yang terakhir, bismillah, assalamualaikum, maaf Ustaz, minta nasihatnya. Ada anak ketika disuruh sholat tapi ada anak bilang sholat urus aja masing-masing. Apakah ada anak terkena syubhat? Adik anak, astagfirullah. Maaf Ustaz, minta nasihatnya. Adik anak ketika disuruh sholat, tapi adik anak bilang sholat urus aja masing-masing. Apakah adik anak terkena syubhat? Ya tergantung adik antum. Kalau masih TK ya nggak apa-apa. Itu ya mungkin aja terkena syubhat, tapi bukan syubhat ya, masih TK kan belum bisa berpikir. Dan aslan ketika kecil belum 7 tahun, Rasulullah memerintahkan anak kecil itu sholat ketika 7 tahun. Dan dipukul kapan? Ketika 10 tahun. Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah tua, sudah besar, dipukul, kelahi nanti. Jadi ya sudah, dinasehatin pelan-pelan. Kemudian dijelaskan pentingnya sholat, bahwasanya sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau seorang gak sholat, seolah-olah dia telah merobohkan tiangnya agama.
Dan kala awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu adalah salat. Kalau salatnya baik, amalannya menjadi baik. Kalau amalannya jelek, ya jelek seluruh amalannya. Lah kalau enggak salat. Jadi harus salat. Salat itu enggak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Orang lagi perang, tiarap, ngangkat sedikit kena tembak misalkan. Waktunya salat, waktunya mau habis, ya salat. Terus gimana? Sesuai dengan kondisinya, mastata'tum. Sebisa fattaqullaha mastata'tum. Orang lagi sakit, nggak bisa berdiri, duduk nggak apa-apa. Nggak bisa duduk, berbaring juga nggak apa-apa. Yang penting sholat. Harus. Sholat itu kewajiban yang nggak bisa digantikan. Oleh karena itu, jelaskan kepada adik antum. Pelan-pelan. Kemudian, ya tugas kita hanya menyampaikan. Itu namanya hidayatul irsyad. Tetapi, yang memiliki wewenang untuk merubah isi hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita bahas, hidayatut taufik. Itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati seseorang. Oleh karena itu, setelah kita menyampaikan hidayatul irsyad, maka perlu bagi kita semua juga untuk mendoakan adik kita. Dan kita nggak senang adik kita nggak sholat. Tapi kita suka kepada adik kita secara tabiat. Karena itu adik kita sayang kepada adik kita. Maka jangan kemudian benci kepada dia karena dia nggak sholat. Justru kita merasa kasihan. Sampaikan pelan-pelan, kemudian doakan. Seperti itu. Kalau misalkan nggak mempan, mungkin kita nggak bisa memberikan nasihat atau dia nggak suka dengan kita, terlalu sering menasehati. Ya misalkan nggak usah dinasehatin sekali ditraktir atau dengan dideketin istilahnya. Kadang-kadang orang itu kalau dikasih nasihat terus, sebelum melihat kita dia sudah bisa nebak ini habis ini nasihat ini. Sampai-sampai ngasih kunyah ini abu nasihat gitu. Sudah kalau memang nggak bisa, nggak harus kita lewat orang lain yang disegani oleh adik kita misalkan. Ini contoh. Ya kita berusaha untuk cari solusi. Kemudian dalam sebuah syair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum la talama sta'badal insana ihsanu. Ahsin ilan nas, berbuatlah baik kamu kepada manusia, tasta'bid qulubahum. Kamu akan menarik hati dia. Karena orang itu la talama sta'badal insana ihsanu. Berapa banyak orang itu bukan diperbudak, tapi orang itu akan tertarik secara otomatis terhadap apa? Terhadap kebaikan. Orang dibaikin terus, lama-lama luluh. Hatinya akan luluh. Seandainya kita sudah berusaha untuk melembutkan hatinya, ditraktir, dikasih hadiah dan sebagainya. Hadiah itu punya pengaruh. Tahadu, tahabu kata Rasulullah. Salinglah memberikan hadiah, misalnya kau akan saling mencintai. Jadi terkadang orang itu enggak melihat hadiahnya, oh kok cuman itu, enggak. Tapi melihat aksinya itu, oh ini adalah hadiah, pemberian. Orang itu akan suka. Nah kita sudah memberikan, ternyata hatinya masih belum luluh misalkan. Maka apa yang kita usahakan, apa yang kita keluarkan itu enggak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah kita berusaha, maka jangan lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada adik antum dan kepada kita semua bisa istiqomah sampai akhir hayat. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ilmiah yang bermanfaat bersama asatidzah kita. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan berfaedah untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.